ya, saya kirim aja nanti Ya, ini ya. oke. Ya, jadi Saya yang kirim. ini Akram Habatullah, Muhammad Faris Akmal, itu ABK, dan yang Hendrik itu yang punya klotok. Yang hilang ini Slamet Haryadi sama Dafa Kolisa Rozak. Yang apa? Pimpinan dari mereka itu ada, Bu? Nakoda. Nakodanya? Iya. Si... Ada pasti nakoda, masa nggak di tempat? Enggak, itu maksudnya itu selamat berarti ya? Selamat. Oh, siap. Iya. Nakoda ada. Bu. Kapal ya tidak ada nakoda yang nggak bisa diberangkatkan lah. Siap. Itu kan Bu. pengecekan dokumen kita semua, tulis lengkap dulu. Oke. Bu, penegasannya Bu, mungkin kronologi singkat dari kejadian ini bagaimana Bu? Kurang adanya apa ya, kehati-hatian. Terus nakoda juga kurang terlalu melihat sisi keselamatan, yaitu pakai safety itu semua juga. Padahal mereka udah menyiapkan semua, karena kapal-kapal juga kami harus menyiapkan itu semua. Kalau seandainya sudah tidak layak pakai, berarti kami mengajukan supaya digantikan. Tapi semua layak pakai. Kapal-kapal semua di sini semua untuk alat keselamatannya semua layak pakai. Tapi cuman karena pandang entengnya mereka, mikir cuma sungai kecil kan, jadi anggap apa biasa-biasa aja. Akhirnya kan jadi kecelakaan seperti begini. Perahunya itu terbalik atau bagaimana? Terbalik. Berarti langsung terbawa arus gitu ya? Terbalik karena arus itu ya? Iya. Jadi dia posisi pas agak menikung. Sebenarnya dia nggak tikungan tajam sih, soalnya kalau seandainya dia tikungan tajam mesin nggak bergerak, pasti kan. Jadi dia seperti begini dan dihantam arus. Nah, yang tiga selamat itu bisa selamat, kenapa bisa Bu? Apakah mereka bisa berenang atau bagaimana? Semua sih bisa berenang, tapi dalam keadaan panik orang bisa aja jadi berenang, tidak tahu berenang, akhirnya kayak bebas semua kan. Mereka juga sudah ada pegang tali towing juga, cuman karena arusnya kencang, tadi saya dengar arus kencang, jadi ya terlepas. Oke. Berarti mereka tidak memakai pelampung keselamatan, padahal itu hal utama Pak ya? Iya, itu hal yang paling utama dan memang yang sangat disepelekan oleh ABK-ABK semua sih. Kalau keempat orang ini sendiri dari mana Bu? Dari Bojonegoro? Macam-macam sih, ada dari Bulukumba. Yang mualim satunya tadi saya tanya dia dari Sulawesi, Bulukumba. Yang satunya dari mana? Pokoknya Jawa. Ada Serang. Tujuan ke itu krunya Blue Whale. Takbot. Blue Whale. Sudah berapa hari mereka di... Baru masuk, baru ada pemberitahuan. Jadi kan kalau seandainya dari Muara itu datang ke Palangkaraya kan 2 hari. Nah ini baru 2 hari persiapan sandar di jeti. Oke, kejadian itu baru mau nyandar mereka ya? Ya, persiapan sandar. Jadi ABK kan mulai siap. Biasanya kan orang ABK siap muka belakang, ya ini mereka siap untuk kan. Tiba-tiba langsung gitu ya? Ya karena mau proses pemindahan ABK dari Takbot ke Tongkang pakai klotok. Jadi ya klotoknya yang dihantam arus. Oke, upaya pencariannya bagaimana sekarang Bu? Pertama-tama tadi saya langsung hubungi ke teman-teman pelayan. Habis itu pelayan mulai menghubungi ke Basarnas. Kita mencari koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan Bapak Camat juga Pak Habib Seberang. Jadi kami semua dengan KKP juga. Ini juga teman-teman. Tadi juga kebetulan ada teman-teman KKP pas pemeriksaan, karena setiap kali kapal datang kan harus pemeriksaan oleh KKP untuk antigen sesuai dengan SP Gubernur. Nah itu saya suruh tahan dulu untuk memeriksa ABK 2, makanya saya minta kapal Blue Whale untuk merapat. Saya ada di situ juga untuk pemeriksaan. Jadi mungkin nanti kalau seandainya ada ketemukan, kami langsung evakuasi ke ambulans KKP, kantor kesehatan pelabuhan. Blue Whale itu nama kapal atau jenis kapal Bu? Takbot ya, nama kapal ya. Mereka sendiri bermuatan apa Bu? Batu split. Batu split yang dibawa dari Bojonegoro. Oke. Menuju ke Palangkaraya. Palangkaraya. Ya, jadi Kahayang. Kalau Karya Halim Saputra. Status pelabuhan ini apa sih Bu? Tux atau apa Bu? Tersus. Tersus ya? Tersus. Tapi kalau untuk ya sekarang dia udah ditingkatkan jadi terminal umum. Oke. Bu, kondisi 3 orang yang selamat bagaimana Bu sekarang? Ya sekarang mereka tadi saturasinya agak menurun, masih kuat-kuat saja. Artinya sudah ditangani oleh KKP. Oh, sudah dibawa dalam proses sudah. penanganan medis. Iya, sudah semua. Sudah. Kebetulan tadi juga ada yang punya klotok udah minta pulang istirahat. Tapi saya sudah koordinasi juga dengan Bapak Kapolres ya. Oke. Bu, izin terakhir, nama dan jabatan Bu. Saya. Joseph. Oh ya. Saya Vivian Iriani Hasanuddin, kebetulan dipercayakan menjadi Kepala Wilayah Kerja Bukit Pinang dari kantor KSOP kelas 4 Pulang Pisau. Mas.
Itu hanya sudah. Nah, ini berangkat. Siapa yang ada jangan pakai. Yang tegaran kok Dari Aduh, terekam sudah Nina. bagaimana Mudan dari kepolisian sendiri menyikapi ini Mudan? Ya, terima kasih rekan-rekan. Bahwasanya kami terima laporan dan pas tadi ada kejadian kapal Lotok Tenggelam. Setelah kami cross check di lokasi TKP memang adanya kapal tongkang TB Dole tongkang tiger yang bermuatan kerikil di lokasi Kahayan pada seberang. Jadi dari kapal Lotok itu ada 5 orang, 1 pengemudi orang lokal, 4 dari APK TB Dole, 2 orang dari mereka selamat dari anak APK TB Daule tadi selamat, yang 2 masih dalam pencarian. Kemudian kami bersama-sama Basarnas, kemudian BPBD, kemudian Ditpol Air, Polda Kalteng, Polsek Bantul, dan Polres Penanggalan melakukan penyisiran. Sebelum melakukan kami lakukan apel konsolidasi sampai kami melakukan penyisiran di sepanjang kejadian di lokasi pada seberang. Dan dugaan sementara kejadiannya kenapa Mudan? Dugaan sementara info awal yang dari petugas KPLT telah dapat laporan dari komunikasi TB Dole tadi dari ABK itu meminta bantuan kepada perahu nelayan ataupun perahu warga lokal untuk mengantar 4 awak ke posisi tongkang tiger. Kebetulan sudah mau nyampe di seberang di tempatnya saudara Jiang. Itu ada penimbunan batu kerikil dan pasir di situ, tempat usahanya Jiang situ. Jadi mereka entah apa setelah mau naik ke, belum sempat mau naik ke tongkang tiger atau terkena ombak, akhirnya Lotok terbalik. 3 orang sama, termasuk yang pengemudi perahu Lotok tadi sama 2 orang ABK, dan 2 ABK sampai sekarang masih dalam pencarian. Demikian. 2 orang yang masih dalam pencarian tersebut orang luar Kalimantan ya, Iya, ABK jadi ya. setelah saya dapat dari berita itu, itu dari Jawa Tengah dan Sumatera. Jadi saya sampaikan bahwa ada 5 orang. Jadi rata-rata mereka dari ABK itu dari luar wilayah Kalimantan, bukan warga lokal Kalimantan Tengah. Demikian. Ya, di lokasi sanalah terjadinya kejadian tersebut. Masih diduga karena arus yang deras hingga Lotok atau perahu yang mereka tumpangi tenggelam dan terbalik. Kayak gini masih 2 orang yang masih dilakukan pencarian, 3 orang selamat, dan berbagai relawan juga melakukan upaya pencarian. Dokumentasi jangan lupa kamera. Langsung wawancara aja lah.
langkahnya bagaimana Pak selanjutnya Pak? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sarjito dari kantor Basarnas Palangkaraya. Jadi untuk operasi SAR yang dilaksanakan hari ini, sesuai dengan informasi yang masuk ada 2 orang yang mengalami kecelakaan air, tenggelam dan saat ini masih dalam pencarian. Kemudian untuk kegiatan pencarian yang kita lakukan, untuk area pencariannya dari lokasi kejadian ini sekitar kita kurang lebih 1-2 nautical mil menuju ke arah hilir karena arus air di sini satu arah, tidak pasang surut. Kemudian untuk tim yang terlibat dalam operasi SAR ini, tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, kemudian dari kepolisian, dari BPBD dan dari KSOP, dari KKP, kemudian dari Polsek, kemudian dari perwakilan pemerintah daerah dan relawan-relawan dari yang ada di Palangkaraya, ada BPK, ada ARP dan lain-lain. Mungkin itu untuk pencariannya. Pak, kedepannya sejauh seperti ini apa Pak? Nanti persiapan pencarian, apakah lakukan penyisiran atau bagaimana? Jadi untuk teknis pencariannya, mengingat Sungai Kahayan ini ya, situasinya, visibility-nya yang cukup keruh, kemudian arusnya juga lumayan deras. Yang kita lakukan dengan cara penyisiran menggunakan peralatan alur air, ada perahu karet dan speedboat dan juga perahu dari masyarakat. Kemudian sampai kapan kita melancarkan pencarian, untuk perharinya kita lakukan pencarian sampai last step, yaitu begitu senja kita hentikan pencarian, kita lanjutkan dengan pemantauan. Apabila nanti dari warga masyarakat yang melintas maupun dari pihak takut yang melihat, nanti bisa melapor ke kita. Ada berapa banyak personil yang diturunkan? Untuk tim yang diturunkan, untuk perahu karetnya ada 1 dari Basarnas, kemudian ada perahu dari BPBD, kemudian dari kepolisian itu ada kurang lebih 3 unit speedboat dan juga dibantu sama perusahaan pemilik pelabuhan itu 2 speedboat. Pak, berdasarkan informasi kejadiannya seperti apa sih Pak? Dari Basarnas mendapatkannya Pak? Informasi sesuai dengan keterangan tadi dari pelapor, yaitu Kepala Satuan Kerja KSOP yang ada di Palangkaraya. Jadi korban mau diantar ke Tongkang ya, ke Tongkang, kemudian di tengah jalan perahunya terjadi. Oke. Nama Pak, jembatan? Saya Sarjito, Kasusi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya. Oke. Pen, jumping pen. Zaman ku visualakan jumping. Anu kan kah? Ada wani kurnia ada nggak kunjung. Kena aku yang diliput orang. Aku pengen mati bareng ya wani. Anak gue. Kayak ini kan juga wing nanti tuh. Timbul mereka timbul.